ideologi atau mungkin kesamaan tujuan itu udah nggak begitu penting karena partai politik di Indonesia itu memang orientasinya nggak ideologi tapi memang fokusnya nyari banyak-banyakan kursi, banyak-banyakan jabatan. Itu faktanya di Indonesia. Jadi ideologi itu nggak penting lah di Indonesia. Kalau di luar negeri itu partai-partai yang nasionalis mereka berkoalisi, partai-partai yang Islam mereka juga berkoalisi, yang Kristen berkoalisi. Kalau di Indonesia enggak, yang nasionalis bisa koalisi sama yang Islam, yang Islam bisa koalisi sama yang Kristen, kayak gitu. Jadi ideologi itu nggak terlalu kuat lah di Indonesia. Karena mereka memang orientasinya pada kursi jabatan, banyak-banyakan. Tuh. Oke, terus teori kedua ini menjelaskan krisis situasi historis, manakala sistem politik ini mengalami transisi karena perubahan masyarakat dari tradisional ke modern. Ini contohnya yang kedua ini adalah reformasi tahun 98. Jadi ketika itu kan dulu zamannya Pak Harto kan cuma tiga partai, ada kursi partai, ada tiga, itu Partai Ka'bah atau P3, PDI, dan juga Partai Golkar yang sebagai partai yang penguasa, partai yang pemenang. Nah, ketika reformasi dijalankan, partai-partai ini mulai dipecah lagi atau mulai diberikan kebebasan masyarakatnya untuk membuat partai. Akhirnya pada tahun 99 itu kan ada pemilu diikuti oleh 48 partai kalau nggak salah. Nah, jadi partai-partai itu terbentuk karena sebuah situasi historis. Kalau di Indonesia tadi itu kayak reformasi 98. Itu bikin partainya dari tiga jadi ada banyak. Karena kebebasan mendirikan partai itu dipermudah. Yang ketiga ini melihat modernisasi sosial ekonomi. Ini contohnya kayak partai hijau. Di Indonesia belum ada partai hijau, tapi di negara-negara lain itu udah ada. Kayak partai itu dia berdiri karena kesamaan concern, mungkin karena isu lingkungan, mungkin karena isu apa ya, global warming dan lain-lain. Atau mungkin ada juga sekarang itu partai digital kayak di negara-negara Eropa. Itu partai yang terjadi karena mereka itu menuntut sebuah copyright atau hak cipta, hak milik oleh para para ini desainer atau editor online, freelancer lah. Terkait dengan partai namanya partai pirate atau partai bajak itu di Eropa. Itu contohnya dari teori ketiga. Ini ciri-ciri partai politik. Yang pertama berakar dalam masyarakat lokal, yang sudah melakukan kegiatan secara terus-menerus, dan ketiga berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah dan ikut serta dalam pemilu. Oke, ini Kak Frederick punya batasan sendiri partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya. Nah, ini fungsi ini bakalan keluar, jadi kalian ini harus memahaminya, harus menghafal sih, memahaminya. Ini pasti keluar. Soalnya aku dulu juga keluar fungsi parpol. Jadi ini ada fungsi-fungsi utama partai politik. Yang pertama adalah sosialisasi politik. Nah, sosialisasi atau kayak istilahnya kayak mensosialisasikan, ya intinya kayak berbagi info, kayak edukasi. Jadi sebagai parpol ini gunanya sebagai sosialisasi politik, pembentukan sikap, orientasi politik para anggota masyarakat melalui proses sosialisasi dan memperkenalkan nilai-nilai atau simbol. Norma yang berlangsung seumur hidup dan diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal maupun non formal. Sistem politik demokrasi dapat menjalankan fungsi pendidikan politik. Jadi itu sosialisasi politik ini partai politik itu bertugas untuk mensosialisasikan nilai-nilai mereka. Misal partai PDIP, mereka itu menganut nasionalisme dan juga marxisme. Nah, jadi itu dengan fungsi sosialisasi politik, mereka menanamkan nilai-nilai mereka, nilai Pancasila dan marxisme ke kader-kader mereka. Terus ada juga Partai Nasdem, Nasional Demokrat, mereka menanamkan nilai Nasdem pada kader-kadernya. PKS, mereka punya nilai-nilai kesejahteraan, nilai Islam, mereka tanamkan ke kader-kader mereka. Jadi, parpol ini dia punya fungsi sebagai sosialisasi politik atau sosialisasi nilai-nilai yang mereka bawa. Itu. Terus ada rekrutmen politik. Jadi untuk
membentuk sebuah pemerintahan ini, kayak membentuk eksekutif, membentuk eh, legislatif itu perlu rekrutmen politik. Nah, rekrutmen politik dari mana? Dari partai politik. Jadi kayak pemilihan anggota dewan, pemilihan presiden, bupati itu perlu partai politik. Jadi parpol ini istilah kayak kendaraan lah, kendaraan mereka itu untuk bisa naik ke atas. Nah, dan apakah bisa orang bisa naik tanpa parpol? Bisa. Kalau case-nya itu benar-benar nggak ada yang kayak gimana? Kayak semuanya mengusung, semua partai itu mengusung satu orang dan satu orang lain itu nggak diusung siapa-siapa. Itu bisa. Tapi agak susah sih ininya regulasinya kalau misal orang nekat maju nggak punya parpol. Dan itu jarang banget terjadi. Terus yang ketiga ini fungsi ketiga adalah partisipasi politik. Jadi partai politik ini dia punya fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota masyarakat untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Nah, jadi parpol ini dia punya fungsi istilahnya agregasi politik, bukan ya, sebagai partisipasi politik. Jadi buat rakyat-rakyat atau masyarakat yang pengen menyalurkan aspirasinya, dia bisa join partai politik. Nah, dengan partai politik, parpol ini punya kursi di anggota dewan, nanti aspirasinya bakal disampaikan lewat anggota dewan yang dia punya, gitu. Terus ada pemadu kepentingan, ini istilahnya agregasi politik. Jadi partai politik ini dia punya fungsi untuk memadukan banyak kepentingan. Kan masih ada banyak kepentingan tuh kayak A, B, C, D, E, F, G. Nah, tugas partai politik itu kayak menyederhanakan, terus dia membuat sebuah kebijakan yang konkret dan bisa menyelesaikan banyak masalah. Gitu, pemangku kepentingan. Terus ini ada kompol, komunikasi politik. Jadi partai politik ini juga berfungsi sebagai proses penyampaian informasi mengenai politik untuk menyampaikan segala putusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat, juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Jadi ini sebagai jembatan dari pemerintah ke masyarakat dan juga masyarakat ke pemerintah. Cuman ini kelihatannya udah nggak terlalu apa ya, nggak terlalu keluar yang kompol ini. Yang penting itu ini sosialisasi, rekrutmen, partisipasi, sama ini ya pemadu kepentingan atau agregasi. Ini yang kemarin udah jarang sih aku baca-baca di materi-materi yang baru. Terus ini juga ada parpol sebagai pengendalian konflik. Ini sebagai satu lembaga yang berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik. Ini jarang dilaksanakan pengendalian konflik. Terus kontrol politik ini juga salah satu mekanisme politik dalam demokrasi untuk memperbaiki dan memperbarui jaringan secara terus-menerus. Ini juga jarang. Karena gue ini aja, kalau misalnya disuruh nyebutin berapa gitu, kalau empat tadi yang sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi, sama ada kepentingan, itu aja. Ini soalnya udah jarang keluar di bacaan-bacaan terbaru. Kompol, konflik. Oke, ini ada tipologi partai politik. Nah, ini ada asas dan orientasi. Jadi parpol ini ada tiga tipe berdasarkan asas dan orientasinya. Yang pertama adalah parpol pragmatis, yaitu parpol yang punya program dan kegiatan yang tidak terikat pada satu doktrin atau ideologi tertentu. Nah, ini kebanyakan parpol di Indonesia itu partai kayak gini, partai yang pragmatis. Ada hitam-hitam gitu. Oke, yang kedua ada partai doktriner. Ini partai yang punya program dan kegiatannya dari ideologinya. Misal ideologinya Islam, itu bikin program yang berorientasi Islam. Dan juga partai kepentingan ini, partai ini dibentuk dan dikelola atas kepentingan dasar tertentu. Misal karena pengusaha dia bikin partai baru, karena latar latar belakangnya agama, dia bikin partai di agama. Pokoknya dari kepentingan lah dasarnya. Atau mungkin kayak partai-partai pecahan, kayak Partai Kebangkitan Nusantara PKN punya Pak Nas Urbaningrum itu kan pecahnya dari Demokrat. Partai PDIP itu pecahnya dari Partai Demokrat juga. Itu Partai Umat dari PAN. Itu bisa digolongkan sebagai partai kepentingan.
Oke, ini nggak ada, nggak keluar ini. Ini sistem kepartaian, mungkin keluar ada sistem partai tunggal, partai dan banyak partai, multi partai. Oke. Nah, jadi partai tunggal ini terdiri dari eh, dua bentuk, totaliter, otoriter. Ada dua bentuk. Terus itu dominan dan ini gimana sih? Jadi ada tiga ini ya, ada tiga sistem partai. Yang pertama adalah sistem tunggal. Sistem tunggal itu sistem di mana negara itu dikuasai oleh satu partai. Contohnya kok Cina, Republik Rakyat Cina komunis, terus negara komunis lainnya kayak Vietnam, itu juga satu partai, jadi partainya cuma Partai Komunis Vietnam, terus negara komunis lainnya, misalnya kayak Kuba, itu negara-negara yang sistemnya partai tunggal. Korea Utara itu partai tunggal. Jadi dia nggak punya oposisi, dia nggak punya lawan, dia berkuasa sendirian. Nah, kalau di partai ini dua partai, kayak Amerika Serikat, ada Republik Demokrat, di Inggris ada buruh sama konservatif, dan yang ketiga ini sistem multi partai atau banyak partai, kayak di Indonesia contohnya. Tuh, ini nggak keluar. Oke, lanjut ke perilaku partisipasi politik. Oke, jadi perilaku politik ini dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik oleh lembaga-lembaga politik dan pemerintahan. Ini nggak keluar faktor-faktor. Nah, ini kalian harus pahami rumus kebutuhan pemimpin. Tapi ini nggak kuat sih, nggak pernah kuat sih. Tapi nggak apa, sekedar tahu aja. Jadi motif-motif pribadi ini lanjut ke pemindahan motif-motif pribadi dari objek keluarga ke objek politik. Terus dia merasionalkan eh, motif-motif tadi jadi objek politik dan jadinya orang yang berpolitik. Jadi orang politik ini dia terlepas eh, dari kebencian dan dari motif-motif pribadi karena dia bakal terfilter dengan proses ini. Tapi ini nggak keluar. Tapi kalau definisinya Lasel tadi kayaknya keluar. Who gets what, how, when, who gets what, and how. Itu juga keluar. Siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Ini nggak keluar. Ini kayaknya kayaknya ke studi kasus. Soalnya ini, oh ini keluar sih dulu. Yang ini model-model partisipasi politik. Ini pertama ada apatisme. Jadi apatisme politik itu orang yang dia nggak berminat dan nggak punya perhatian terhadap orang lain, kayak ya udah kayak bodo amat dengan berita-berita apapun atau gejala-gejala apapun. Jadi orang apatis ini orang yang pasif dan dia hanya mengandalkan perasaan untuk menghadapi masalah. Dia tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya baik secara pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan selalu merasa terancam. Ini ada apatis yang pertama. Itu orang nggak berminat dan tidak punya perhatian. Terus yang kedua adalah orang sinis. Sinisme politik ini adalah orang yang menghayati tindakan dan motif orang lain dengan perasaan curiga. Sinisme. Jadi orang-orang yang curiga. Ya. Terus alienasi ini eh, orang-orang yang menyerangkan sebuah permusuhan aktual. Jadi orang-orang alienasi ini adalah perasaan keterasian seseorang dari kehidupan politik dan pemerintahan masyarakat. Orang-orang tipe ini cenderung melihat peraturan-peraturan yang ada itu tidak adil dan hanya menguntungkan para penguasa. Ini biasanya orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok perlawanan atau kelompok pergerakan, kelompok-kelompok kolektif, kelompok marginal. Ini maksudnya alienasi. Jadi
Dia itu kayak mencari kelompok atau sekutu. Anomi ini artinya perasaan kehilangan nilai dan arah hidup sehingga tak termotivasi untuk mengambil tindakan-tindakan yang berarti dalam hidup ini. Oke, ini konflik. Ini keluar kalau nggak salah konflik horizontal, yang vertikal. Ini ada di sosiologi kalau nggak salah di SMA. Di PK juga ada. Tipe konflik ada dua, konflik konflik positif itu konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, contohnya pemilu, dan juga mungkin emosi tidak percaya. Kalau konflik negatif ini konflik yang bisa mengancam sistem politik, contohnya kudeta, separatis, teroris, dan revolusi. Dan ini ada dua struktur politik, ada konflik menang kalah. Jadi situasinya ini ada yang menang dan juga ada yang kalah. Tuh, jadi ada yang menang telak, ada yang kalah telak. Dan juga konflik yang menang-menang. Jadi dua-duanya menang. Dua-duanya masih diuntungkan dari konflik. Contohnya konflik menang-menang itu kayak hmm, mungkin ini misal Prabowo menang nih. Prabowo menang, dia bakal sikut-sikutan tuh para partai-partai di dalamnya. Ada PAN, ada Gerindra, ada apalagi Golkar dan lain-lain. Itu mereka bakal sikut-sikutan kayak naruh posisi kementerian, posisi pamen dan lain-lain. Itu kan mereka bakal sikut-sikutan. Tapi pada akhirnya mereka bakal masih punya bagian lah, masih menang lah. Mereka masih punya porsi. Atau mungkin kayak sebenarnya kayak pembagian anggaran itu juga konflik menang-menang, win-win, nggak ada yang kalah. Jadi tetap ada orang yang dimenangkan. Kalau menang kalah ini, satunya menang telak, satunya nggak dapat apa-apa. Tuh. Ini sebenarnya ada dua yang aku kirim dua-duanya. Ini lebih ke singkat-singkatnya sih. Sebenarnya sama sih dalamnya, cuman ini kayaknya lebih dikit. Ini juga dari senior yang luar. Nanti aku share juga. Ya lanjut kita ke bahasan berikutnya. Ada pemerintah dan pemerintahan. Jadi pemerintah ini berasal dari pemilu. Nah, ini pemerintah ini dari kata Yunani, gubernan artinya mahkota. Coba aku share screen yang satunya aja. Oke, oke, sudah masuk ke belum? Oke, sudah masuk. Kita lanjut ke pemerintahan. Oke, jadi pemerintahan ini bisa dari tiga aspek. Ada segi kegiatan, yaitu sebuah kegiatan atau usaha yang terorganisasi. Ada struktural fungsional, itu ibarat sebuah organisasi atau organ. Jadi antara organ-organ itu saling memengaruhi dan saling berhubungan. Dengan tiga ada tugas dan kewenangan. Jadi kalau kita bicara tugas kewenangan, pemerintah ini berarti seluruh tugas dan kewenangan negara. Jadi itu ada pengertian atau definisi pemerintah dari tiga aspek. Nah, ini kalian harus tahu pemerintah dalam arti luas itu seluruh aparat yang melaksanakan fungsi-fungsi negara. Jadi termasuk yudikatif, legislatif, polisi, KPU itu adalah bagian dari pemerintahan. Itu kalau pemerintahan dalam arti luas. Tapi kalau pemerintahan dalam arti sempit, dia cuma menyangkut eksekutif. Jadi cuma menyangkut presiden, menyangkut menteri, menyangkut dirjen, dan lain-lain. Itu kalau pemerintah dalam arti sempit. Paham ya? Jadi kalau luas itu semuanya. Yudikatif termasuk, legislatif termasuk. Karena dia berangkat dari seluruh aparat yang melaksanakan fungsi-fungsi negara. Nah, ini ada banyak bentuk pemerintahan atau BP singkatannya. Kalian harus bedain BP, bentuk pemerintahan, bentuk negara, sistem pemerintahan.
Kalau bentuk-bentuk ini kayak gini, kesatuan, republik. Kalau sistem pemerintahan ini parlementer, presidensial ini salah ya. Kalau bentuk negara itu kayak negara federasi dan negara kesatuan. Bisa jadi itu. Oke, ini kan harus bisa bedain antara bentuk-bentuk pemerintahan itu kayak kesatuan, republik, ada juga untuk kesatuan sih. Ada republik, ada monarki, ada monarki semi, monarki parlementer, ini gitu kan. Oke, monarki absolut, monarki semi. Terus fungsi-fungsi pemerintahannya ada banyak. Kok cuman ini ya? Ternyata ada banyak. Oke, lanjut aja. Jadi ada ini ada beberapa dua pemegang pelaksanaan fungsi negara, ada pemusatan atau sentralisasi, ada juga pemantaran atau desentralisasi. Kalau pemusatan itu berarti banyak kewenangan-kewenangan oleh badan-badan bawah itu disatukan ke atas ke satu titik. Kalau pemantaran itu dari satu titik ke banyak titik. Tuh. Oke, lanjut. Ini ada istilah peraturan, rule making, rule application, rule adjudication. Ini nggak keluar, nggak keluar. Oke, lanjut ke bab 11. Nah, ini bakal keluar terjadi. Jadi kalian harus tahu bedanya keputusan politik dan kebijakan umum atau kebijakan. Enak yang sebelumnya sih. Nah, jadi eh, ada dua istilah, ada keputusan politik, ada juga kebijakan umum. Dalam membuat keputusan ini berarti ini kata-kata. Kalau keputusan berarti memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Nah, aku membuat keputusan untuk berkuliah. Nah, berarti aku tuh mengambil alternatif dari banyak alternatif. Misal aku mungkin kerja, aku mungkin nikah, aku mungkin apa ya, lanjut kuliah, atau mungkin aku vokasi. Ya, itu kan ada banyak alternatif. Akhirnya aku memutuskan untuk berkuliah S1. Nah, contoh definisi dari membuat keputusan. Nah, dalam menentukan keputusan, ada tolak ukur dalam pengambilan keputusan politik seperti ideologi dan konstitusi. Ciri khas politik di sini, keputusan yang keluar dari proses politik itu bersifat mengikat atau otoritatif dan bermaksud untuk kebaikan bersama. Jadi, semua keputusan politik ini dia sifatnya mengikat, yaitu harus dipatuhi oleh orang-orang di bawahnya atau rakyat atau semuanya. Jadi, keputusan politik ini adalah keputusan yang mengikat, menyangkut, dan mempengaruhi masyarakat umum. Dan biasanya diurus dan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Ini ada unsur-unsurnya. Jadi pernah keluar isi kebijakan umum jadi tiga, ekstraktif, alokasi dan distributif, dan regulatif. Ekstraktif itu contohnya ada pajak, itu uh, negara itu ambil pajak dari rakyatnya, itu ekstraktif, atau mungkin dia menambang
minyak, menambang pasir, menambang apa ya, dan tambang, itu ekstraktif. Pokoknya dia mengambil lah, ekstraktif itu. Ekstraksi eh, ekstraksi kulit kelapa, ekstraksi minyak kelapa, kan ekstraksi kan mengambil lah. Terus alokasi dan distribusi ini beda. Kalau alokasi ini berarti kayak menjatahkan, membagi dengan menjatah-jatahi, kayak bidang A berapa persen, bidang B berapa persen itu alokasi. Kalau distribusi itu lebih ke eh, disebarkan, disebarkan ke rakyat secara langsung. Kalau alokasi ini contohnya kayak bikin APBN. Kalau distribusi ini kayak apa ya? Mungkin kayak BLT mungkin kayak gitu. Bantuan langsung tunai. Kalau regulatif ini lebih ke mengatur, kayak bikin aturan yang harus dipatuhi. Oke, ini ada konsekuensi, ini ada luar faktor. Nah, ini ada tahapan-tahapan buat kebijakan, ada 4 tahap. Yang pertama itu politisasi suatu permasalahan. Jadi sebuah isu ini harus digroundkan, dipolitisasi dulu, diviralkan dulu atau ditrendingkan dulu. Yang kedua, dia itu diajukan juga ke saluran-saluran politik. Ada banyak, misal ke anggota dewan, ke partai politik. Terus mereka merumuskan atau mengesahkan tujuan dan program. Setelah itu mereka melaksanakan, terus mereka melakukan monitoring atau evaluasi monet dari program. Ya. Ini politik ekonomi, Ekopol. Ini ada matkulnya sendiri nanti di semester akhir. Jadi hubungan politik dan ekonomi ini ada dua apa ya, dua tipe, ada dua paradigma. Paradigma pertama ini kebijakan umum ini eh, menentukan politik, gitu. Sedangkan yang kedua itu kebalikannya. Jadi, maaf, yang pertama ini kebijakan umum ini melihat politik ini yang menentukan ekonomi. Jadi sebuah kebijakan umum ini kan lahir dari proses politik, dari kepentingan politik yang ada disalurkan ke lembaga-lembaga yang ada, akhirnya muncul sebuah kebijakan umum. Contohnya mungkin kayak penurunan harga minyak, penurunan harga minyak goreng itu kan terjadi karena eh, banyak masyarakat yang demo lewat anggota dewan, lewat turun ke jalan, mungkin lewat asosiasi petani sawit. Akhirnya mereka datang ke gedung DPR dan orang DPR itu bikin kebijakan untuk menekan pemerintah supaya pemerintah ini dia bisa menurunkan harga minyak sawit. Nah, itu adalah contoh dari politik menentukan ekonomi. Tapi kalau ekonomi menentukan politik juga banyak. Contohnya tuh apa ya? Tadi bisa sih kayak misal kemarin minyak goreng langka kan karena kita kalau nggak salah kan karena kita ekspor. Ini juga kebijakan sih. Contohnya ekonomi menentukan politik itu biasanya karena pasar. Misal hmm, apa ya? Pokoknya itu contoh-contoh dari pasar ekonomi itu akhirnya menentukan politiknya. Aku lupa. Tapi kebanyakan karena pasar. Misal harga barang apa naik, akhirnya pemerintah tuh melakukan atau pemerintah tuh melakukan pergantian politik atau mungkin ke kebijakan politik yang baru kah. Pokoknya yang menggerakkan tuh karena pasar. Dan biasanya itu ada di negara-negara kapitalis, di mana kebijakan mereka itu dipengaruhi oleh ekonominya, oleh pasarnya. Mungkin kalau di Indonesia kita dengarnya kelompok Sembilan Naga, itu katanya mereka yang menguasai ekonomi apa politik kita. Kalau Sembilan Naga bilangnya Presiden A yang jadi ya pasti Presiden A bakal jadi. Kalau di Korea itu ada Chaebol Group atau konglomerat Korea itu yang menentukan arah Korea Selatan ke depan. Chaebol Group. Oke, sistem ekonomi ini adalah seperangkat mekanisme dan lembaga untuk membuat dan melaksanakan keputusan mengenai produksi, pendapatan, dan konsumsi dalam suatu wilayah tertentu. Nah, ini bahwa dan ini keluar. Jadi ada sistem ekonomi besar. Sebenarnya ada banyak. Tapi ini secara garis besar ada 3. Yang pertama ada kapitalis. Itu di sistem kapitalis ini eh,
ekonomi dipegang oleh kendali pasar atau mekanisme pasar. Jadi di negara-negara kapitalis itu mereka ditentukan oleh pasar. Siapa yang modalnya paling banyak, siapa yang bisa menguasai pasar, siapa yang bisa mengatur harga, dia yang menang. Dia yang bisa mengatur ekonomi di negara tersebut. Itu kapitalis. Jadi digerakkan oleh swastanya. Swastanya bikin barang, ya swastanya distribusi, swastanya juga konsumsi. Berbeda dengan negara komunis, di negara komunis ini semua badan-badan ekonomi itu terpusat. Jadi kayak di sana tuh nggak ada negara nggak punya perusahaan swasta. Jadi semua perusahaan itu BUMN di negara komunis. Jadi mulai dia bikin beras, dia bikin nasi, dia bikin piring, dia bikin baju, semuanya itu dihasilkan oleh perusahaan negara, oleh BUMN semua. Kalau di negara komunis. Jadi nggak ada istilah swasta di negara komunis, semuanya itu negeri dan diatur pemerintah. Terus negara sosialis ini ada pembagian dari mekanisme pasar dan juga koordinasi unit ekonomi. Jadi di sosialis ini ada beberapa hal ini diatur, ada juga yang dibiarin. Gitu. Contohnya yang sosialis ini mungkin Indonesia. Indonesia ini sosialis hampir kapitalis. Jadi di Indonesia itu ada beberapa bidang yang harus dimonopoli negara. Contohnya listrik. Listrik itu dikuasai tunggal oleh PLN. Tidak ada lembaga lain yang boleh membuat listrik selain PLN dan mendistribusi listrik selain PLN. Itu. Terus KAI, kereta api itu kan juga punya pemerintah. Nggak ada lagi perusahaan swasta yang punya KAI. Cuman KAI kan sekarang udah swasta, udah nggak UMN. Ya pokoknya tuh sosialis itu dia masih bagi. Ada hal yang dikuasai pemerintah, ada juga hal yang dikuasai oleh swasta. Oke. Terus ini lanjut, ada fungsi pemerintah dalam ekonomi. Yang pertama, pemerintah ini mengharuskan para pengusaha untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Jadi itu menyuruh para pengusaha untuk bikin kebijakan tertentu. Misal kayak harga harga sawit mahal. Akhirnya pemerintah itu menyuruh para petani sawit ini untuk panen lebih banyak atau mungkin harus menanam sawit lebih banyak. Karena kalau barangnya semakin banyak di pasar, maka harganya akan semakin turun. Kalau nggak dibangun oleh permintaan yang naik. Oke, ini tidak langsung atau laten. Jadi pemerintah tidak mengharuskan atau melarang melakukan kegiatan tertentu. Fungsi kedua ini berkaitan pada upaya pemerintah untuk mengontrol atau memonopoli mengatur akibat-akibat yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi terhadap pihak lain. Oke. Kebijakan ekonomi pada dasarnya merupakan keputusan politik karena memengaruhi distribusi kekayaan dan pendapatan masyarakat. Nah, ini tadi kan kita berangkatnya dari politik menurut Almond. Itu kita bicara soal alokasi nilai-nilai. Jadi kalau kita misal ah, bicara soal kebijakan ekonomi, itu pada dasarnya adalah termasuk keputusan politik karena dia berkaitan dengan distribusi kekayaan atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Tuh. Nah, ini sistem politik, ada banyak model-model sistem politik. Nah, ini ada 4, ini biasa keluar sistem politik. Jadi di sini ada autokrasi tradisional, ada totaliter, ada demokrasi, ada negara berkembang. Ini tuh menurut siapa ya? Menurut Perpelaman sendiri. Jadi yang pertama ada negara autokrasi tradisional. Ini adalah negara-negara primitif, negara-negara suku-suku, negara yang belum punya sistem kayak negara presiden, atau bahkan mereka nggak menganggap diri mereka sebagai negara. Tuh, jadi di sistem ini ada beberapa banyak variabel dari kebaikan bersama, identitas bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi, dan lain-lain. Oke, jadi aku ringkas saja kalau di negara autokrasi ini tidak ada jaminan dalam kesamaan kebebasan politik dan individu. Kalau totaliter ini negara yang diatur oleh kekuasaan yang kuat dan tunggal biasanya totaliter.
Ngasih aku jelasin secara singkat ini memang kebanyakan. Jadi kalau negara sistem politik otokrasi ini, kalian bayangin tuh kayak negara-negara yang belum mengenal istilah negara. Mungkin orang-orang yang ada di Kalimantan, di pedalaman, atau mungkin orang di Papua, orang di Amazon, mereka belum mengenal istilah negara, di mana mereka tuh benar-benar nggak ada aturan yang mengatur kayak kamu kerja jadi ini, kamu kerja jadi ini. Di sana cuma nggak ada uang. Di sana mereka tuh fokusnya cuma berkembang biak dan juga survive gitu doang. Dan mereka tuh nggak kenal aturan, nggak mengenal undang-undang, nggak mengenal hubungan kekuasaan, dan nggak mengenal eh, hal-hal yang formal lah. Mungkin mereka juga kenal aturan, tapi aturan yang bersifat sakral. Mungkin kayak kepala suku mereka hormati. Terus mungkin mereka melakukan ritual-ritual. Yang mungkin itu penting di dalam kehidupan sosial mereka. Kalau sistem politik totaliter, sesuai dari katanya total, artinya seluruh. Jadi totaliter itu negara ini dia menguasai seluruh bidang kehidupan masyarakat. Jadi di negara-negara totaliter, pemerintah itu benar-benar nentuin ini orang ini dia mau kerja jadi apa, dia bakal sekolah di mana aja, dia akan makan apa hari ini, besok makan apa, dia kalau nonton TV itu bolehnya nonton apa, dan dia nggak boleh melihat dunia luar. Dia hanya boleh menonton konten-konten yang disediakan oleh negaranya. Contohnya itu kayak negara Cina, itu benar-benar diatur, kayak kebebasan agama itu juga diatur, pokoknya beragama boleh tapi asal sesuai dengan kepentingan pemerintah. Terus di sana tuh nggak ada privasi, di mana-mana ada CCTV. Jadi pemerintah tuh benar-benar total kontrol terhadap masyarakatnya. Tuh. Totaliter ini bisa berupa negara komunis kayak Cina, bisa juga kayak negara-negara teokrasi atau kerajaan yang beragama. Kayak negara-negara Kristen, Katolik pada zaman dulu, atau mungkin negara-negara Islam di Jawa pada zaman pertengahan, kayak gitu. Terus ada demokrasi. Demokrasi itu adalah dia tahu lah kayak mereka yang menjamin sebuah hak individu, mereka mengenal sebuah musyawarah, mereka mengenal sebuah voting, dan mereka juga menekankan kesamaan, egaliter. Mereka tuh lebih menekankan kesamaan kesempatan, kayak gitu. Dan mereka tuh juga mengenal rule of the law. Jadi mereka berkuasa dengan hukum. Kalau totaliter ini rule by the law. Mereka melaksanakan negara itu dengan menggunakan hukum. Beda. Berarti menjalankan negara dengan hukum dan menjalankan negara oleh hukum itu beda. Kalau demokrasi ini negara dijalankan karena ada hukum yang mengaturnya. Kalau totaliter, negara ini dijalankan dengan menggunakan hukum. Hukumnya dikalahkan oleh sebuah kekuasaan. Nah, kalau di negara berkembang ini unik karena itu yaitu masih labil dan mereka mengalami banyak dinamika negara-negara berkembang. Kadang mereka termasuk demokrasi, kadang dia kembali otoriter, non demokrasi lagi, kadang otoriter. Itu mereka campuran lah kayak Indonesia. Indonesia dikatakan demokrasi juga masih cacat, tapi dikatakan otoriter juga tidak separah itu. Jadi mungkin antara tengah-tengah. Negara berkembang ini memang hal yang unik. Jadi bisa dibaca sendiri. Ini ada pembangunan politik. Ini nanti ya, nanti dijelasin di matkul peminatan ekonomi dan pembangunan. Jadi pembangunan dan modernisasi politiknya adalah perubahan politik tapi tidak sebaliknya. Jadi modernisasi dari kata mode yaitu situasi semasa kini atau kecenderungan mutakhir. Tujuan-tujuannya, tapi ini nggak keluar soal pembangunan politik. Saya ingatku nggak keluar. Oke, itu ada yang ditanyakan sama teman-teman. Aku share sekarang ya ini. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Tanggal 2 ya ujiannya. Apa kapan?
tanggal 5 Mas, kalau nggak salah. Kak mau nanya boleh minta soal? Wah, nggak ada, aku tanya soalnya tadi aku udah download, tapi oh bentar. Tapi aku tadi coba download di WA, tapi nggak bisa yang soal tahun 2021. Saya ingatku tuh PIP itu kalau kalau dari 2021 itu ada 6 soal, terus di angkatanku juga sama, 6 apa 7 ya. Cuman ada 3 soal yang sama dan 3 soal yang berubah. Intinya tuh kalau kalian belajar, misalkan ada banyak bab kan, ada 14 bab, kalian belajar satu bab poinnya apa, terus kalian bisa menjelaskan dengan pemahaman kalian itu udah dapat lebih dapat A mungkin. Jadi kalian nggak perlu menghafalkan semuanya. Kalian tahu kayak poinnya bab ini bahasa apa sih? Udah aku kirim ya. Oke, udah apa-apa. Yang mungkin nggak punya kontak aku share. Salah. Sorry, sorry. Coba aku minta temanku ya, barangkali ada yang punya. Nanti aku share ke grup yang punya soal. Coba temanku. Kita udah aku kirim ya resumnya.